everyone, let me introduce myself. My name is Desana Bernaulina. I'm from class management 23D and PIT NPM 2341126. Here I would like to present the material customer and market from Technopreneurship course. Pertama yang akan kita bahas adalah pengertian customer. Customer adalah orang atau organisasi yang membeli produk atau menggunakan layanan yang ditawarkan oleh sebuah bisnis. Mereka bisa membeli untuk kebutuhan pribadi atau untuk kepentingan perusahaan. Bagi sebuah bisnis, customer sangat penting. Fokus utama mereka adalah berusaha memahami dan memenuhi kebutuhan serta keinginan customer, agar produk atau layanan yang ditawarkan benar-benar bermanfaat dan membuat customer puas. The next material, pentingnya customer dalam bisnis. Customer individual adalah seseorang yang membeli produk atau menggunakan layanan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Mereka membeli barang seperti pakaian, makanan, atau gadget untuk digunakan sendiri, bukan untuk dijual kembali. Tujuan utama customer individual biasanya adalah untuk mendapatkan kenyamanan, memenuhi gaya hidup, atau memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam bisnis, memahami perilaku customer individual sangat penting karena mereka memiliki beragam selera, preferensi, dan kebutuhan yang berbeda-beda, tergantung pada usia, pekerjaan, pendapatan, hingga hobi mereka. Sedangkan customer bisnis adalah perusahaan, instansi, atau organisasi yang melakukan pembelian produk atau layanan untuk mendukung kegiatan bisnis mereka. Misalnya, sebuah perusahaan bisa membeli alat tulis kantor dalam jumlah banyak untuk kebutuhan administrasi, atau sebuah hotel membeli peralatan dapur untuk operasional restoran mereka. Customer bisnis biasanya melakukan pembelian dalam jumlah besar, lebih mempertimbangkan harga, kualitas, dan layanan purna jual. Hubungan dengan customer bisnis cenderung bersifat jangka panjang dan membutuhkan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan customer individual, karena keputusan pembelian mereka sering melibatkan banyak pertimbangan dan proses persetujuan. Materi selanjutnya, pengertian market. Market adalah sebuah tempat di mana penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi jual-beli. Di dalam market, penjual menawarkan produk atau layanan yang mereka miliki, sedangkan pembeli mencari barang atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Proses ini melibatkan tawar-menawar harga, pertukaran barang dengan uang, hingga tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak. Market menjadi bagian penting dalam perekonomian karena menjadi sarana utama untuk mendistribusikan barang dan jasa kepada masyarakat luas. Market sendiri bisa berbentuk fisik maupun digital. Market fisik contohnya adalah pasar tradisional, toko kelontong, pusat pembelanjaan, atau bahkan supermarket, di mana penjual dan pembeli bertemu langsung secara tatap muka. Sementara itu, dengan perkembangan teknologi, muncul market digital seperti marketplace online, contohnya Tokopedia, Shopee, atau bahkan TikTok Shop, yang memungkinkan transaksi dilakukan tanpa perlu bertemu secara langsung. Dalam market digital, penjual memasarkan produk melalui platform internet dan pembeli dapat memilih, membayar, serta menerima barang hanya dengan beberapa klik saja. Baik market fisik maupun market digital sama-sama bertujuan untuk memudahkan pertukaran barang dan jasa. Hanya saja cara bertransaksinya saja yang berbeda. Materi selanjutnya, segmentasi market.
Dalam dunia bisnis, market biasanya dibagi menjadi beberapa segmen atau memudahkan perusahaan memahami karakteristik customer mereka. Salah satu cara segmentasi adalah berdasarkan demografis. Demografis yaitu membagi pasar berdasarkan usia, jenis kelamin atau gender, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan. Data demografis sangat penting karena kebutuhan dan keinginan seseorang seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut. Misalnya, produk untuk remaja tentu berbeda dengan produk untuk orang dewasa. Selain itu, geografis. Geografis juga menjadi faktor penting, yaitu membagi pasar berdasarkan lokasi tempat tinggal seperti kota, desa, bahkan berdasarkan kondisi iklim. Perusahaan bisa menyesuaikan produk mereka sesuai dengan karakteristik wilayah, seperti menjual jaket tebal di daerah bersuhu dingin. Selain demografis dan geografis, ada juga segmentasi berdasarkan psikografis, dan behavioral. Segmentasi psikografis membagi customer berdasarkan gaya hidup, minat, sikap, serta nilai-nilai yang mereka anut. Ini membantu perusahaan menawarkan produk yang lebih sesuai dengan kepribadian atau pandangan hidup target customer. Sementara itu, segmentasi behavioral melihat perilaku customer dalam berbelanja seperti kebiasaan membeli produk tertentu, frekuensi pembelian, serta tingkat loyalitas terhadap merek. Dengan memahami perilaku ini, bisnis bisa membuat strategi pemasaran yang lebih tepat. Misalnya, memberikan promo khusus untuk customer yang sering berbelanja, atau bahkan hal lainnya. Oke, selanjutnya dalam menjalankan bisnis, penting untuk memahami apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh customer. Need, yang pertama ada need. Need adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar seseorang bisa bertahan hidup, seperti kebutuhan akan makanan, air, tempat tinggal, dan rasa aman. Kebutuhan ini sifatnya universal. Artinya semua orang memilikinya meskipun cara memenuhinya bisa berbeda-beda. Setelah kebutuhan dasar terpenuhi, customer mulai mengembangkan keinginan yang lebih spesifik yang disebut dengan want. Want dipengaruhi oleh budaya, lingkungan sosial, dan kepribadian seseorang. Misalnya, kebutuhan akan makanan bisa berubah menjadi keinginan untuk makan di restoran cepat saji, tentunya tertentu karena pengaruh gaya hidup modern. Selain need dan want, ada juga yang disebut demanded. Demanded terjadi ketika seseorang tidak hanya menginginkan sesuatu, tetapi juga memiliki kemampuan untuk membelinya. Jadi demanded adalah gabungan antara kegiatan dan daya beli. Misalnya seseorang mungkin ingin membeli mobil mewah, tetapi baru bisa disebut demanded jika orang tersebut memiliki cukup uang untuk membelinya. Dalam dunia bisnis, memahami perbedaan antara need, want, dan demand sangat penting agar perusahaan bisa menawarkan produk atau layanan yang benar-benar sesuai dengan apa yang diinginkan dan dibutuhkan customer, serta mampu dijangkau oleh daya beli mereka. Oke, selanjutnya perilaku konsumen. Konsumen biasanya memutuskan untuk membeli sesuatu setelah mempertimbangkan akan apa yang mereka butuhkan dan inginkan. Mereka akan berpikir apakah produk tersebut benar-benar diperlukan atau hanya sekadar keinginan saja. Selain itu, konsumen juga melihat apakah mampu membeli produk tersebut dengan kondisi keuangan yang mereka miliki. Keputusan pembelian ini dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti budaya di lingkungan tempat mereka hidup, pengaruh dari teman dan keluarga, atau biasa disebut faktor sosial, kepribadian masing-masing orang, serta perasaan atau pemikiran mereka saat itu. Semua faktor ini saling berkaitan dan membentuk cara seseorang menentukan pilihan saat ingin membeli sesuatu. Oke, materi terakhir yang akan kita bahas adalah pentingnya customer dalam bisnis. Customer adalah sebuah pendapatan utama bagi sebuah bisnis. Setiap produk atau layanan yang terjual kepada customer akan menghasilkan pemasukan yang mendukung kelangsungan usaha tersebut. Tanpa adanya customer, bisnis tidak akan memiliki aliran pendapatan dan akhirnya bisa mengalami kegagalan. Oleh karena itu,
Memahami kebutuhan dan keinginan customer, serta membangun hubungan yang baik dengan mereka menjadi kunci penting untuk menjaga kelangsungan bisnis dalam jangka panjang. Menjaga loyalitas customer yang sudah ada jauh lebih efektif dan hemat biaya dibandingkan dengan mencari customer baru. Untuk mendapatkan customer baru, bisnis biasanya harus mengeluarkan biaya besar untuk promosi, iklan, atau program pemasaran lainnya. Sementara itu, customer yang sudah puas dengan pengalaman mereka cenderung akan kembali membeli tanpa perlu banyak usaha tambahan. Mereka bahkan bisa menjadi promotor sukarela yang merekomendasikan produk atau layanan kepada orang lain, sehingga membantu meningkatkan reputasi bisnis secara alami dan memperluas pasar. Selain itu, umpan balik dari customer sangat berharga untuk perkembangan bisnis. Melalui kritik, saran, maupun ujian dari customer, perusahaan bisa memahami kelebihan dan kekurangan produk atau layanan yang mereka tawarkan. Informasi ini menjadi dasar untuk melakukan inovasi, baik dengan memperbaiki kualitas, menambah fitur baru, ataupun menciptakan produk yang benar-benar baru sesuai dengan tren dan kebutuhan pasar. Dengan terus berinovasi berdasarkan masukan customer, bisnis akan lebih mampu bertahan menghadapi persaingan dan perubahan di pasar. Okay, that's all my presentation. Thank you for watching and I hope it's useful.